Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang prasangka, diskriminasi, dan etnosentris. Dan ini nama-nama kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian prasangka. Prasangka sosial adalah suatu sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu. Golongan rasa tahu kebudayaan yang berlainan dengan golongan orang yang berprasangka itu. Ciri-ciri prasangka. Proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain, kompetisi sosial, penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain, pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu, perasaan frustasi, dan agresi antar kelompok. Sumber-sumber prasangka. Yang pertama yaitu konflik langsung antar kelompok. Yang kedua, pembelajaran sosial. Yang ketiga, kategorisasi sosial. Yang keempat, sumber kognitif prasangka. Dan yang kelima, mekanisme kognitif lain dalam prasangka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Ada pun beberapa diskriminasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi yaitu sebuah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang dilakukan berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Serge Vertman dan Peplau, diskriminasi yaitu perilaku yang menunjukkan penolakan terhadap individu atau kelompok semata-mata karena keanggotaan seseorang di dalam kelompok. Yang ketiga, Fultoni et al. Diskriminasi ialah suatu perlakuan tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan per orang atau kelompok. Yang keempat, menurut Theodorson, diskriminasi ialah segala perlakuan yang tidak seimbang terhadap per orang atau kelompok berdasarkan sifat kategorikal atau atribut khas. Yang kelima, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, diskriminasi ialah berbagai bentuk perilaku dan tindakan yang berdasarkan perbedaan dalam yang dibuat oleh alam atau masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu. Yang keenam, menurut Wikipedia, diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu. Adapun pengertian diskriminasi menurut umum, diskriminasi adalah sebuah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan yang mencerminkan ketidakadilan yang dilakukan baik secara individu ataupun berkelompok kepada individu dan kelompok yang lainnya. Diskriminasi mengacu kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia. Ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Adapun jenis-jenis diskriminasi terbagi menjadi dua, yaitu diskriminasi secara langsung dan diskriminasi tidak langsung. Contoh dari diskriminasi langsung, status ekonomi dan status sosial, yaitu secara langsung banyak terjadi di negara Indonesia, yaitu kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan hal krusial lainnya, selalu mendahulukan orang yang lebih berkuasa atau yang mampu dalam segi materi, sehingga orang yang tidak berkuasa dan kurang mampu seringkali terlantar atau kebutuhannya tidak terpenuhi.
sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Sedangkan diskriminasi tidak langsung terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Contoh diskriminasi tidak langsung diantaranya adalah 1. Penggolongan antara ras kulit hitam dan ras kulit putih. 2. Perlakuan berbeda yang dilakukan pemerintah terhadap satu daerah, di mana pemerintah hanya berfokus pada pembangunan daerah tertentu saja dan tidak melihat daerah yang lain. Yang ketiga, pilih memilih teman yang satu agama dengan dia dan tidak ingin bergaul dengan teman beragama berbeda. Yang keempat, dalam dunia kerja terdapat perbedaan pemberian upah atau gaji kepada salah seorang karyawan, padahal kedua karyawan tersebut berada pada jabatan dan golongan yang sama. Macam-macam diskriminasi. Diskriminasi ada terbagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Diskriminasi ras atau etnis. 2. Diskriminasi gender. 3. Diskriminasi agama. 4. Diskriminasi umur. 5. Diskriminasi terhadap difabel. Dan 6. Diskriminasi kelas sosial. Penyebab diskriminasi. Ada beberapa penyebab diskriminasi. Di antaranya 1. Mekanisme pertahanan psikologi. 2. Kekecewaan. 3. Mengalami rasa tidak selamat dan rendah hati. 4. Sejarah. 5. Persaingan dan eksploitasi. Dan 6. Corak sosialisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan bagaimana caranya menghindari sikap diskriminasi, yaitu yang pertama, pikirkan lelucon, yang kedua, pelajari bahasa lain, yang ketiga, melawan stereotip gender di rumah, yang keempat, bersosialisasi dengan orang-orang di luar zona nyaman Anda, yang kelima, terbuka untuk belajar tentang agama lain, dan yang terakhir, yang keenam, adalah meminta agar klub atau kelompok yang Anda ikuti mengadopsi sebuah kebijakan atau kesempatan setara. Dan saya akan membacakan pengertian etnosentrisme. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar tolak ukur kebudayaan sendiri. Tipe-tipe etnosentrisme. Etnosentrisme memiliki dua tipe. Yang pertama, tipe fleksibel, yaitu tipe yang seseorang yang memiliki etnosentrisme ini dapat belajar cara-cara melakukan etnosentrisme dan persepsi mereka secara tepat dan bereaksi terhadap suatu realitas didasarkan pada cara pandang budaya mereka, serta menafsirkan perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budayanya. Tipe kedua, tipe infleksibel. Tipe infleksibel ini dicirikan dengan ketidakmampuan untuk keluar dari perspektif yang dimiliki atau hanya bisa memahami sesuatu berdasarkan perspektif yang dimiliki dan tidak mampu memahami perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budayanya. Manfaat dari etnosentrisme. 1. Dapat menjaga keaslian dan keutuhan suatu budaya. 2. Dapat memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan warisan nenek moyangnya. 3. Dapat meningkatkan sikap patriotisme atau kesetiaan kepada bangsa, serta bangga akan budaya nasional. 4. Dapat saling mendukung antara kelompok satu dengan kelompok lain.